Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Delia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi metabolisme. Metabolisme sendiri adalah reaksi kimia yang dilakukan oleh organisme. Kita akan membahas tentang pengertian enzim. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Pengertian katalisator sendiri adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil reaksi. Sekarang kita akan membahas tentang komponen enzim. Secara kimiawi, enzim tersusun secara dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau protein merupakan bagian enzim yang tersusun atas protein dan mudah berubah terhadap faktor lingkungan seperti pH dan suhu. Sedangkan pengertian dari gugus asterostik merupakan gugus yang tidak aktif, berupa unsur-unsur logam atau molekul anorganik seperti Fe2+, Mn2+, Mg2+, dan Na2+, yang disebut kofaktor. Gugus protestik juga dapat berupa bahan organik, bukan protein seperti vitamin B, NADH, FADH2 yang disebut koenzim. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja teori kunci gembok yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama, antara enzim dan substrat terjadi persatu yang kaku seperti anak kunci dan kunci. Yang kedua, enzim memiliki suatu tempat untuk dengan substrat yang disebut sisi aktif yang merupakan tempat perlekatan molekul substrat. Dan yang ketiga, pada tempat perlekatan tersebut mempunyai konfigurasi tertentu, hanya substrat khusus yang cocok untuk dapat bergabung. Dan yang keempat ada selama reaksi berjalan, enzim dan substrat berkombinasi bentuk kompleks enzim substrat. Dan yang kelima, hubungan di antara enzim dan substrat berkombinasi merupakan hubungan yang lemah sehingga mudah berpisah lagi. Dan yang keenam, setelah reaksi, hasil reaksi tidak bersatu kembali dengan sisi aktif atau sisi katalisator. Akan membahas tentang teori ketetapan induksi yang dikemukakan oleh Osler. Teorinya adalah sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Sifat-sifat enzim merupakan protein, enzim merupakan biokatalisator, enzim bekerja secara spesifik, enzim berupa koloid, enzim berfungsi sebagai katalis, enzim dapat metabolisme memerlukan enzim. Nah, reaksi metabolisme tersebut terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian katabolisme sendiri yaitu proses pemecahan dari senyawa kimia kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan pengertian dari anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Contoh dari katabolisme sendiri yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dengan substrat asam maupun basa. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Enzim bersifat termolar. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bekerja sangat cepat, tidak ikut bereaksi, tidak mengubah kesetimbangan reaksi. Memiliki sisi aktif yang bekerja dengan substrat, bekerja di dalam dan di luar sel. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Peranan enzim yaitu reduksi, deaminase, dehidrasi, dekarboksilase, oksidasi, fosforilase, hidrolisis, dan transferase. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme adalah
pemecahan glukosa dan lemak atau bahan makanan lain sehingga menghasilkan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Pengertian respirasi adalah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi, baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dihasilkan energi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Tahap respirasi aerob adalah dari glikosis menjadi dekarbosilaksi, dari dekarbosilasi menjadi oksidatif, dari oksidatif menjadi Daur Krebs, dari Daur Krebs menjadi sistem transport elektron. Glikosis berlangsung di sitoplasma, berlangsung secara anaerob, mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Hasil 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Jembatan keledai dikenal sebagai reaksi Embden dan Mayer-Hoff. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung pada matriks mitokondria, mengubah asam pirufat 3 menjadi asetil CoA 2. Dihasilkan energi sebesar 2 CO2, 2 ATP, dan 2 NAD untuk setiap molekul glukosa. Jembatan keledai Tuken. Siklus Krebs terjadi di siklus mitokondria, mengubah asetil CoA2C menjadi CO2 senyawa berkarbon 1. Untuk molekul setiap asetil CoA dihasilkan 1 ATP, 1 FADH, dan 2 NADH. Hasilnya menjadi 4 CO2 ditambah 2 FADH ditambah 2 ATP ditambah 6 NADH. Respirasi anaerob terjadi bila tidak ada oksigen. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob, tetapi peran oksigen sebagai penerima elektron digantikan NO3 dan SO4. Respirasi anaerob hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme. Fermentasi terjadi jika kadar oksigen tidak cukup untuk melakukan respirasi air. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan bakteri. Contohnya pembuatan tape, bir, dan anggur. Fermentasi asam laktat banyak dilakukan oleh fungi dan bakteri tertentu dalam industri susu untuk membuat keju dan yogurt. Anabolisme adalah semua reaksi proses penyusunan yang terjadi di dalam sel. Contoh anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya. Kemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Proses fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, di tilakoid atau granat, terjadi penangkapan energi cahaya. Energi tersebut kemudian diteruskan ke pusat reaksi. Dari pusat reaksi elektron dilepaskan melalui 2 macam aliran, yaitu jalur siklik dan jalur non-siklik. Kemudian memasuki reaksi gelap atau Calvin-Benson di stroma. Pada reaksi ini terjadi 3 tahap, yaitu fiksasi, reduk, dan regenerasi. Pada fiksasi, CO2 diikat RuBN, senyawa 6 karbon yang labil. Ini memecah menjadi 2 PGA. Dalam reduks, PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta elektron dari NADPH menghasilkan PGA. Dalam regenerasi, 6 CO2 yang diikat menjadi 12 PGA. 10 PGAL kembali menjadi RuBP dan akan menjadi CO2 lagi. 2 PGAL berkondensat menjadi glukosa 6-fosfat yang menjadi bahan baku sukrosa dan tepung pati.
Transport elektron terjadi di membran mitokondria dan mengubah 10 NADH plus 2 FADH menjadi 38 ATP, 36 ATP, karena 2 ATP digunakan untuk hasil glikosis ke membran mitokondria. Akseptor terakhir adalah oksigen. Hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein masuk ke dalam siklus Krebs melalui senyawa asetil-CoA. Asetil-CoA menjadi bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Metabolisme lemak menghasilkan lebih banyak energi dibanding karbohidrat dengan berat yang sama, sedangkan protein menghasilkan energi yang setara dengan karbohidrat untuk berat yang sama. Sekian penjelasan saya tentang materi metabolisme. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.